Selamat malam, Ibu Jenny. Malam Ibu. Kita mulai sudah kah? Ini, Ibu. Ya, Ya. ya Ibu. Ya, Boleh. baik. Eh, itu Ibu saya punya anak nih. Sudah, Nak? Sudah ya? Ya, Sudah dengan ayah. Oh, baik. Baik, selamat malam Ibu Jenny. Senang bertemu kembali dengan Ibu Jenny. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching malam hari ini. Dalam sesi coaching ini, kita membahas tantangan yang Ibu Jenny hadapi di kelas, terutama mengenai siswa yang sering ribut, khususnya di jam terakhir. Ibu Jenny bisa tolong ceritakan lebih detail mengenai situasi ini? belok. Selamat malam juga. Terima kasih Ibu. Eh, jadi memang benar siswa ya seringkali sulit diatur di jam terakhir. Di sini saya mengajar di kelas 12 dan pada kelas ini saya mendapatkan jam terakhir. Jadi jam terakhir itu dimulai jam 13.30 sampai 14.25. Jadi saat pembelajaran itu mereka cenderung lebih lelah dan kurang fokus, Bu. Selain itu, saya juga merasa bahwa model pembelajaran yang sudah saya gunakan selama ini, yaitu teacher center atau yang berpusat pada guru dan juga ada diskusi kelompok, mungkin kurang efektif dalam menjaga keterlibatan siswa sepanjang waktu, Bu, terutama di akhir pembelajaran. Memang agak sulit sih, Ibu, untuk saya bisa atur mereka agar bisa semuanya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oh iya, begitu ya Ibu. Jadi saya Ya. mengerti bagaimana kondisi Ibu dan bisa membayangkan juga dan itu adalah tantangan yang umum dihadapi oleh banyak guru. Bagaimana menurut Ibu apa yang membuat siswa menjadi lebih sulit diatur di akhir pembelajaran Ibu? Apakah ada pola tertentu yang Ibu amati? Eee, saya pikir Ibu selain faktor kelelahan, pembelajaran dianggap kurang menarik mungkin Ibu, atau tidak relevan bagi mereka, ya. Selain itu, model diskusi kelompok kadang membuat beberapa siswa merasa kurang terlibat atau bahkan merasa tertekan karena harus berinteraksi dengan teman sekelompoknya. Mengingat dalam, kelompok itu ada, siswa-siswa tertentu yang, eee, dalam tanda kutip agak sedikit nakal, jadi suka mengganggu teman-teman yang lain, Bu. Oh, begitu Ibu. Ya, itu merupakan poin yang menarik Ibu.
Coba mari kita analisis lebih dalam. Bagaimana dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan? Eh, apakah Ibu Jenny merasa ada aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam penggunaan model pembelajaran yang Ibu Jenny selama ini gunakan? Iya, Ibu. Saya rasa saya perlu lebih eh, membuat variasi dalam eh, menggunakan model pembelajaran ya, Bu. Terlalu banyak menggunakan teacher center dan diskusi kelompok juga mungkin membuat siswa-siswi ini bosan, apalagi di jam terakhir ya, Bu. Mungkin saya bisa mencoba menggunakan model pembelajaran yang lebih aktif dan melibatkan siswa secara langsung, seperti pembelajaran yang berbasis proyek atau permainan edukasi, atau mungkin menggunakan slide juga, Ibu. Nah, itu ide yang bagus, Ibu Jenny. Mhm. Jadi, memvariasikan model pembelajaran memang sangat penting untuk menjaga keterlibatan siswa. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan faktor lain, Ibu, Ya. seperti pengelolaan waktu, mungkin penggunaan media pembelajaran, dan juga menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, begitu, Ibu. Bagaimana dengan pengelolaan kelasnya, Ibu? Apakah ada teknik atau strategi tertentu yang bisa Ibu Jenny gunakan untuk menjaga ketertiban kelas itu, terutama di jam-jam akhir pembelajaran? Eh, saya seringkali menggunakan sistem poin, Ibu, atau reward untuk memotivasi siswa. Namun mungkin kurang cukup efektif untuk anak-anak tersebut. Mungkin saya perlu mencoba pendekatan yang lebih personal, seperti memberikan pujian atau umpan balik yang spesifik kepada siswa siswa-siswa tersebut, Ibu. Nah, itu juga merupakan langkah yang baik, Ibu Jenny. Selain Mhm, itu, Ibu juga bisa mencoba melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas dan mhm. konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Dengan cara ini, siswa akan merasa memiliki tanggung jawab atas ketertiban kelas. Bagaimana dengan materi yang Ibu Jenny sampaikan? Apakah ada cara untuk membuatnya lebih menarik dan relevan bagi siswa? Mmm, untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, saya akan mencoba menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Karena kebetulan mata pelajaran yang saya asuh adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, jadi cocok untuk kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan minat mereka. Selain itu, saya juga bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, seperti video pembelajaran dan mungkin juga simulasi, Bu. Wah, nah itu semua adalah langkah-langkah yang sangat baik, Ibu. Jadi, kita ingat bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, penting untuk memberikan variasi dalam metode pembelajaran agar semua siswa dapat terlibat secara optimal. Kita telah mengidentifikasi, jadi dari pembicaraan kita tadi telah kita identifikasi beberapa faktor
yang mungkin menyebabkan siswa menjadi ribut di akhir pembelajaran. Nah, apa rencana Ibu ke depan untuk mewujudkan strategi pembelajaran tersebut, Ibu? Untuk mewujudkan strategi strategi tersebut mungkin saya akan menerapkan beberapa strategi pembelajaran ya, Bu, ya. Antara lain mungkin, saya akan mulai memvariasikan model pembelajaran dalam kelas, setelah itu juga mengelola waktu lebih efektif, juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti menggunakan, PowerPoint atau slide dalam pembelajaran sehingga anak-anak tidak bosan. Dan berikutnya, juga saya akan berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak dan, melibatkan mereka dalam setiap, eee, interaksi dalam pembelajaran. Nah, setelah itu juga Ibu, mungkin dengan memberikan umpan balik yang spesifik bagi mereka juga akan, meningkatkan motivasi mereka untuk mengikuti pembelajaran. Dan juga Ibu, mungkin ditambah dengan, mmm, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, Bu. Nah, itu luar biasa, Ibu. Jadi itu adalah strategi yang sangat bagus. Nah, menurut Ibu Jenny, apa ukuran keberhasilan strategi yang Ibu terapkan? Untuk mengukur keberhasilannya mungkin Ibu, ketika siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, tertib, semuanya terlibat aktif, eee, dalam proses belajar mungkin itu menjadi ukurannya, Ibu. Oh, iya, iya, Ibu. Kemudian Ibu, kira-kira siapa yang, dapat membantu Ibu mungkin, dalam mengimplementasikan strategi yang akan Ibu lakukan? Yang akan membantu saya mungkin dari, rekan sejawat dari MGMP saya dulu, Ibu, ya untuk merancang pembelajaran, saya butuh berkolaborasi dengan mereka, bagaimana caranya, meminta pendapat dengan mereka untuk bisa membantu saya dan juga, eee, dengan ketua kelas dan juga siswa-siswa yang aktif di dalam kelas, mungkin itu juga bisa membantu saya untuk bisa menampilkan contoh yang baik bagi teman-temannya yang lain, Bu. Ya, baik, luar biasa Ibu. Jadi, Mhm, kita sudah menemukan ya Ibu, bagaimana jalan keluar untuk menangani siswa-siswa Ibu, di jam-jam terakhir yang ribut ya dan cenderung tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi Ibu sudah memiliki strategi yang sangat bagus dalam memvariasikan model pembelajaran, mengelola waktu dengan lebih efektif, menggunakan media pembelajaran yang menarik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas, memberikan umpan balik yang spesifik, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan juga ditambah dengan Ibu akan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam MGMP itu merupakan mhm, strategi yang sangat luar biasa saya rasa. Ya, mhm. baik, Ibu Jenny, tidak terasa Ibu, kita sudah di penghujung waktu coaching kita hari ini. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Eee, perasaan saya merasa lega dan senang, Ibu, karena saya mendapatkan ide-ide dalam menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, agar siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dan mengikuti pembelajaran dengan tertib dan baik tentunya, Ibu. Syukur Ibu, baik Ibu kita mungkin sesi kita telah berakhir Ibu.
Kita akan bertemu minggu depan ya Ibu, dan saya tunggu kabar baiknya dari hasil implementasi strategi pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Jenny. Selamat malam. Terima kasih banyak juga Ibu untuk waktunya sudah membantu saya untuk bisa memecahkan persoalan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, Kita bergantian Ibu. kita, ya, kita lanjut ya Ibu. Ya, baik. Oke. Ini kita sudah waktunya sudah ini. Ya, baik. Ya, siap. Baik, selamat malam Ibu Elok. Terima kasih malam ini sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi coaching kita hari ini. Nah, Ibu, malam ini kita sudah sepakat ya untuk berbicara tentang situasi yang sedang Ibu hadapi dengan siswa yang sering membuli dan suka memukul teman-temannya ya, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan lebih detail tentang perilaku dari siswa tersebut. Baik, selamat malam Ibu Jenny. Aduh, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Senang bertemu dengan Ibu. Jadi malam hari ini saya ingin curhat untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi benar sekali Ibu, saya menghadapi satu kasus di mana saya memiliki seorang siswa di kelas saya. Kebetulan saya adalah wali kelas 8A dan siswa tersebut di 8A. Jadi siswa tersebut cukup sering membuat masalah, Ibu. Dia sering mengejek teman-temannya, kemudian mengambil barang mereka tanpa izin, dan bahkan tangannya itu ringan sekali dalam memukul temannya. Dan Hmm. perilaku ini terus terang Ibu membuat teman-temannya merasa takut dan merasa tidak nyaman di kelas. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Eh, saya mengerti ya, sulit juga untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, Ibu, selain perilaku yang Ibu sebutkan, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan mengenai siswa ini? Misalnya, apakah ada perubahan perilaku dalam beberapa waktu terakhir, atau apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku dari anak tersebut, Bu? Sejujurnya, Ibu, saya tidak melihat adanya perubahan yang signifikan bagi anak saya ini. Dia memang anak yang cukup tertutup dan jarang sekali berinteraksi dengan teman-temannya. Mhm. Sekalinya melakukan interaksi, yaitu dia melakukan bully, kemudian Hmm. memukul temannya tanpa sebab. Nah, dan saya pernah mencoba berbicara dengannya secara pribadi, namun dia terlihat tidak peduli, acuh tak acuh begitu Ibu, dan malah bersikap seperti menentang. Baik, Ibu. Terima kasih untuk informasi yang Ibu berikan. Nah, sekarang mari kita coba menganalisis lebih dalam ya, Ibu. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama dari perilaku bullying tersebut? Apakah ada kemungkinan adanya masalah di rumah atau di lingkungan sosialnya begitu, Ibu? Kalau itu saya pernah mendengar Ibu dari beberapa Mhm. siswa lain bahwa siswa tersebut sering bertengkar dengan orang tuanya di rumah Ibu. Mungkin saja hal ini berdampak pada perilakunya di sekolah. Selain itu, dia juga seperti terlihat kurang memiliki teman dekat, sehingga mungkin dia mencari perhatian dengan cara-cara yang negatif. Hmm, nah begitu ya, Ibu. Ya, eh, baik Bu, itu adalah kemungkinan yang perlu kita pertimbangkan. Nah, selain itu, apakah
ada faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku dari anak tersebut, misalnya, masalah dalam belajar atau kesulitan bersosialisasi, atau mungkin ada pengaruh dari media atau, teman sebaya, Bu? Nah, sekarang, mari kita bahas kira-kira langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Eee, saya pernah memanggil anak ini, Ibu, untuk berbicara Mmm, secara pribadi karena, kalau saya rasa kalau dari kita empat mata akan ada keterbukaan begitu, Ibu. Kemudian saya juga iya, pernah juga karena memang tidak ada perubahan, saya memberinya hukuman. Namun sejauh mmm, itu upaya yang saya lakukan belum menghasilkan, hasil yang signifikan, begitu, Ibu. oke, Ibu. Untuk memahami akar masalahnya adalah langkah pertama yang sangat penting, Ibu. Nah, untuk langkah pertama ini apakah Ibu sudah pernah berbicara dengan orang tua dari anak tersebut? Sejauh ini belum, Ibu. Saya baru melakukan pendekatan secara personal dengan orang ini, dan Mhm. saya belum melibatkan orang tuanya dalam, menangani masalah ini, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, bagaimana kalau, Ibu mencoba untuk melakukan komunikasi dengan orang tuanya, ya? Mungkin akan banyak informasi yang akan Ibu dapatkan dari orang tuanya, sehingga Ibu bisa mengambil langkah atau penanganan yang tepat, bagi anak tersebut. Nah, bagaimana menurut Ibu? Iya ya, Ibu, kok tidak terfikirkan oleh saya ya. Mungkin karena saya fokus untuk menangani anak ini sehingga, saya belum terfikirkan untuk, menghubungi orang tuanya. Baik, Ibu, Mhm. mungkin, ini adalah langkah awal juga yang harus saya ambil, yaitu menghubungi orang tuanya untuk mendiskusikan, masalah-masalah yang terjadi pada diri siswa ini. Iya, Bu, sebaiknya mungkin begitu ya, Bu, karena orang tua itu memiliki kedekatan yang lebih daripada kita sebagai guru. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu, cara untuk bisa membuat anak ini mencari tahu apa yang menjadi penyebab dan anak ini bisa berubah tentunya. Nah, Ibu, selain orang tua, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menangani hal ini? Mhm, Selain orang tua, saya rasa saya akan melibatkan dalam hal ini, BK mungkin ya, Ibu, sebagai konselor sekolah dan mhm. juga mungkin, dari pihak kesiswaan untuk membantu saya mencari solusi yang tepat. Iya betul Ibu, saya juga sepakat dengan pendapat Ibu, karena, eee, guru BK di sekolah itu kan fungsinya seperti dokter sekolah yang menangani anak-anak yang bermasalah seperti anak tersebut. Nah, selain itu penting juga ya untuk, kita bisa memberikan dukungan emosional kepada siswa yang menjadi korban bullying. Jadi selain anak tersebut ada juga korban dari perbuatan anak itu. Jadi kita bisa membantu mereka untuk, merasa lebih aman dan percaya diri dengan dengan cara menciptakan, lingkungan kelas yang inklusif dan saling mendukung, Bu. Oh iya, benar benar benar, Ibu, iya. Jadi, di sisi lain kita juga, Mhm, eee, ya saya dalam hal ini harus juga memperhatikan dari anak-anak korban bullying ya, Ibu, benar benar sekali. Jadi mereka, perlu juga mendapatkan dukungan dan perhatian. Iya, betul, Ibu, dan mhm. saya akan lebih memperhatikan hal ini. Ya. Ya, baik Ibu. Jadi kita harus, mengingat ya,
bahwa mengatasi masalah bullying ini ya membutuhkan kesabaran dari guru dan juga konsistensi. Bagaimana kita bisa senantiasa memperhatikan anak-anak supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi. Nah, kita juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, masuk orang tua, konselor sekolah, atau guru BK ya, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang terbaik, Ibu. Iya, benar sekali Ibu. Baik. Terima kasih banyak atas sarannya Ibu. Saya akan mencoba untuk berbicara dengan orang tua murid dan juga saya akan mencari bantuan dari pihak sekolah, konselor sekolah maupun dari kesiswaan dalam mengatasi masalah ini dan saya juga akan memperhatikan juga anak-anak saya yang mendapatkan korban bullying ini dari anak tersebut. Mm-mm. Oke, baik Ibu. Kita sudah berbicara lumayan ya, Bu. Eh, nah, pada saat ini saya mau bertanya nih Ibu. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari proses coaching kita hari ini? Apa yang Ibu rasakan? Saya merasa senang sekali Ibu dan saya Hmm. sangat bersyukur saya bisa sedikit curhat berbicara dengan Ibu dalam proses coaching ini sehingga masalah saya ini mendapatkan solusi dan muncul ide-ide baru untuk menangani siswa saya yang suka melakukan bullying dan ringan tangan suka memukul temannya dan juga saya harus lebih memperhatikan dari anak-anak saya yang menjadi korban bullying anak ini. Baik, Hmm. terima kasih banyak Ibu atas coaching kita hari ini dan sangat bermanfaat untuk saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih juga ya. Eh, Semoga persoalan yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik ya, berdasarkan apa yang sudah Ibu persiapkan, strategi yang sudah dipersiapkan, baik itu melalui pertemuan dengan orang tua, bekerja sama dengan guru BK, maupun memperhatikan anak-anak yang menjadi korban bullying-nya Ibu. Ya, Iya. baik Ibu, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung pertemuan coaching kita ya Bu. Kita mungkin akan bertemu minggu depan ya Ibu, untuk membahas sejauh mana sih perkembangan perilaku dari siswa tersebut, ya Ibu ya. Iya, Nanti siap, siap Ibu, saya siap. hubungi, nanti saya akan hubungi untuk kita bertemu kembali. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu, sudah memberikan waktu untuk kita bisa bersama-sama membicarakan persoalan dan mencari jalan keluarnya Bu. Terima kasih Ibu Elo. Baik, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih banyak ya atas saran-saran masukan dari Ibu dalam proses coaching ini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Jenny. Ya. Eh, Oke Bu. Apakah kita refleksinya? Berapa menit Ibu? Saya tidak. Eh, Kayaknya sekitar 12 lebih menit. 12 lebih tadi. Apakah refleksi ini kita tulis memang atau bagaimana ya? Refleksinya ini ada di yang kemarin kah Ibu atau Iya, kayaknya formatnya? pakai yang Format, iya. format yang kemarin sama. Mm-mm, sama. Mungkin Ya, kita mungkin siapkan kita memang ya. Iya. iya, refleksi. Yang sudah berjalan. Ini konon.
sudah selesai. Ibu Elo, kita langsung kembali ke room utama kok. Kita keluar begitu ya, Ibu? Iya, tadi yang Ya, lain sudah. baik. Oke, Ya, baik. baik. Kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Jenny. Ya. Oke.